Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki sepertiga terakhir ya di bulan Ramadan kali ini, sehingga alhamdulillah kita bisa menikmatinya. Kemudian ada salah satu kisah menarik di zaman Rasulullah SAW yang akan saya bacakan pada kesempatan kali ini, yaitu ketika itu Rasulullah SAW sedang berduduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasulullah berkata kepada para sahabat, ya fikum rajulun min ahlil jannah, akan datang seorang di antara kalian yang menjadi ahli surga. Kemudian setelah ditunggu ternyata apa? Ternyata adalah seorang sahabat Ansor, warga lokal Madinah yang tidak terkenal. Jenggotnya basah terkena air wudhu, nenteng sandal dengan tangan kirinya. Kemudian hal itu terjadi lagi di hari berikutnya. Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau bersabda, ya fikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi nih akan datang seorang ahli surga, seperti itu. Kemudian ternyata yang datang sama seorang Ansor yang tidak terkenal, jenggotnya basah terkena air wudhu sambil nenteng sandal dengan tangan kirinya. Dan itu berlanjut sampai hari ketiga. Salah satu sahabat yang ada di forum tersebut, Abdullah bin Amr bin As, merasa iri dan tertarik dengan amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi, sehingga dia menumpang ke sahabat Ansor tadi dalam rangka untuk menyelidiki amalan apa yang istimewa dari sahabat tadi. Dia berkata kepada sahabat Ansor, wahai sahabat Ansor, bolehkah aku tinggal di rumahmu barang 3 hari, karena aku sedang ada masalah dengan ayahku di rumah gitu. Kemudian diperbolehkan, ya boleh silakan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As menyelidiki ada amalan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi. Selepas sholat Isya, Abdullah bin Amr bin As membatin, wah ini bentar lagi pasti dia akan langsung sholat tahajud atau qiyamul lail semalam suntuk, seperti itu. Namun ternyata apa? Setelah Isya, sahabat Ansor tadi tidur. Kemudian batin lagi Abdullah bin Amr bin As, barangkali jam 12 nih dia bakal bangun kemudian sholat tahajud sampai pagi gitu kan. Ternyata enggak juga, jam 12 tetap tidur. Beliau sahabat Ansor tadi hanya bangun menjelang subuh, bangun karena gusar dalam tidurnya, qomat qamit berzikir, habis itu tidur lagi sampai sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh sampai malam lagi, amalan yang dilakukan oleh sahabat Ansor tadi benar-benar biasa saja, tidak berbeda dengan sahabat-sahabat lainnya. Itu mungkin terjadi hari pertama ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As batin, oh itu mungkin kayaknya memang hari pertama, dia mungkin lagi istirahat itu kan dari tahajud atau qiyamul lailnya. Dia berharap pada malam kedua dia akan menemukan sahabat Ansor tadi mungkin akan sholat tahajud semalam suntuk. Tapi ternyata tidak. Di hari kedua sahabat Ansor tadi habis selepas Isya langsung tertidur ternyata sampai subuh. Ternyata nggak tahajud lagi, hanya bangun sebentar, qomat qamit berzikir, habis itu tidur lagi. Dan itu terjadi sampai hari ketiga. Abdullah bin Amr bin As merasa menyerah ya, tidak berhasil mendapatkan amalan istimewa yang menjadi amalan yang membuat sahabat Ansor tadi itu dihitung oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, bahkan sampai 3 kali gitu kan. Nah kemudian akhirnya dia berkata jujur kepada sahabat Ansor tadi, wahai sahabat, sebenarnya aku nggak ada masalah dengan orang tuaku di rumah. Aku di sini karena ingin menyelidiki amalanmu, apa yang membuat kamu istimewa sehingga Rasulullah mensabdakan dirimu akan masuk surga, bahkan sabdanya sampai 3 kali seperti itu. Kemudian kata sahabat tadi, ya seperti inilah jika engkau melihat amalanku, biasa saja seperti sahabat yang lainnya. Namun ada satu hal bahwa aku tidak pernah menaruh iri, dengki, hasad kepada orang lain. Dan ketika orang lain mendolimiku, aku akan memaafkan mereka setiap menjelang tidurku. Nah itulah yang menjadi amalan istimewa dari sahabat Ansor tadi. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan atau persahabatan atau pertemanan adalah sesuatu yang spesial di mata Allah ya. Jadi dia akan mendapatkan pahala yang besar bagi mereka yang berhasil dalam hal persahabatan atau persaudaraan tadi, tapi juga akan ada azab yang besar untuk mereka yang gagal dalam persaudaraan tadi ya. Seperti yang difirmankan dalam surah Al-Hujurat, yang menggibahi atau tetangganya sendiri itu seperti memakan daging saudaranya sendiri, seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.